wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 yang beranggotakan, yang pertama ada Nutri Meida Gayuh Nastiti, yang kedua ada Dimas Wijanarko, yang ketiga ada Isna Sania, yang keempat ada Hasna Fatia, dan yang kelima ada Najwa Kalazara Lazim. Di sini pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari laporan praktikum fisika radiodiagnostik dan radioterapi, praktikum 1 sampai praktikum 4. Baik, yang pertama ada laporan praktikum 1 yang berjudul pengukuran laju paparan ruang X-ray. Yang pertama ada tujuannya adalah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pasien, staf medis, dan masyarakat umum di sekitar area tersebut. Kemudian lokasi praktikum adalah Gedung D, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah pesawat radiografi umum Siemens, yang kedua ada X-ray kolimator R120H, yang ketiga ada surveimeter Polymaster PM 1621A, dan yang terakhir ada surveimeter Polymaster PM 1405. Kemudian metodologi praktikum kali ini, yang pertama mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian menyalakan pesawat radiografi umum, lalu melakukan eksposi dengan setting faktor eksposi tegangan 65 kV dan arus 30 mAs dalam waktu 0,3 second. Kemudian mengukur laju paparan radiasi sebelum melewati kaca PB dan setelah melewati kaca PB dengan menggunakan surveimeter. Yang terakhir mencatat hasil pengamatan. Kemudian hasil yang kami dapatkan adalah yang pertama ada radiasi latar, mohon maaf ada sedikit kesalahan di situ tertulis 0,12 milisievert per jam tapi harusnya 0,13 milisievert per jam. Kemudian tegangannya 65 kV, harusnya 30 mAs dan waktunya eksposi adalah 0,3 second. Pada tabel tersebut didapatkan hasil pengukuran laju paparan radiasi di ruang praktikum gedung D FSM sebesar 0,13 milisievert per jam. Nilai batas dosis adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh Bapeten yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir. Nilai batas dosis untuk pekerja radiasi ditetapkan dengan ketentuan dosis efektif rata-rata sebesar 20 milisievert per tahun dalam periode 5 tahun dan 50 milisievert dalam 1 tahun tertentu. Nilai batas dosis untuk pekerja magang untuk pelatihan, penelitian, atau pelajar yang berusia 16 tahun sampai dengan 18 tahun ditetapkan dengan ketentuan dosis efektif sebesar 6 milisievert per tahun. Nilai batas dosis untuk anggota masyarakat umum ditetapkan dengan ketentuan dosis efektif sebesar 1 milisievert per tahun. Kemudian kesimpulan yang didapatkan adalah berdasarkan hasil pengukuran laju paparan radiasi yang telah didapatkan, itu pada ruang praktikum gedung D, gedung FSM adalah 0,13 milisievert per jam. Kemudian, sesuai dengan pernyataan Bapeten untuk anggota masyarakat umum, nilai batas dosisnya adalah 1 milisievert per tahun. Dan tidak ada laju paparan yang dapat diukur karena tidak ada sinar X yang terdeteksi pada surveimeter pada saat praktikum. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudari Nutri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu perencanaan pengukuran ruangan radiasi. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, menjelaskan struktur dinding ruangan dan pintu ruangan penyinaran pesawat sinar X. Lalu yang kedua, menjelaskan perhitungan tebal dinding, densitas, dan material penahan radiasi. Dan yang ketiga, memberikan gambaran bahwa ruangan penyinaran dalam kondisi baik dan dapat menahan paparan radiasi berlebih yang mungkin timbul pada saat penyinaran berlangsung. Untuk lokasi praktikumnya ada di gedung D FSM Universitas Diponegoro. Tujuan dari perisai atau penahan radiasi sendiri itu untuk membatasi paparan radiasi terhadap pekerja dan masyarakat pada tingkat yang diterima sesuai dengan nilai batas dosis atau pembatas dosis yang berlaku di suatu rumah sakit tersebut.
Paparan radiasi atau paparan radiasi primer atau sekunder pada suatu individu itu bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, jumlah radiasi yang dihasilkan oleh sumber, yang kedua, ada jarak antara orang yang terekspos dengan sumber radiasi, yang ketiga, ada lama waktu seseorang dihabiskan di area yang terradiasi, dan yang terakhir adalah ketebalan shielding antara orang dengan sumber radiasi. Selanjutnya, tentang perisai radiasi primer. Dinding primer merupakan bagian dinding, bisa juga lantai atau atap, maupun struktur yang menangkap radiasi yang dipancarkan langsung dari tabung sinar X. Dinding tersebut akan memiliki ketebalan tertentu yang akan mengatenuasi berkas radiasi menjadi goal design shielding tertentu. Sehingga dalam menentukan penahan radiasi primer itu diperlukan use factor untuk radiasi primer radiodiagnosis sesuai dengan NCRP 147 di tabel 1. Selanjutnya ada perisai radiasi sekunder, di mana dinding sekunder itu merupakan bagian dinding, bisa juga lantai atau atap maupun struktur yang menangkap dan mengatenuasi radiasi dari kebocoran tabung dan radiasi hambur menjadi goal design shielding tertentu. Perhitungan dinding sekunder itu dibagi dalam dua metode perhitungan, yaitu perhitungan radiasi hambur dari objek atau pasien dan radiasi dari kebocoran wadah tabung. Nilai kebocoran tabung pada jarak 1 meter diambil dari APPM TJ9, yaitu kerma udara tanpa shielding dikali dengan jumlah pasien per minggu dibagi dengan jarak dari isosenter ke dinding-dinding yang diukur dikuadratkan. Boleh di next. Ini adalah nilai kerma udara tanpa shielding. Pada pengukuran ini digunakan Retrum Alberis untuk ruangan sinar X-ray dan fluoroskopi tube untuk ruangan fluoroskopi. Boleh di next ke alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada modul ini, yaitu ada radiografi umum, lalu ada fluoroskopi, dan yang terakhir ada meteran. Cara kerja dari pengukuran shielding ini, yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian melakukan pengukuran pertama pada pesawat radiografi umum, lalu mengukur jarak dari sumber radiasi pesawat radiografi umum ke dinding-dinding penahan primer dan sekunder menggunakan meteran. Kemudian melakukan pengukuran berikutnya pada pesawat fluoroskopi dengan mengukur jarak dari sumber radiasi pesawat fluoroskopi ke dinding penahan primer dan sekunder menggunakan meteran, lalu yang terakhir mencatat hasil pengukuran. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ini adalah denah dari ruang RU yang dimana jarak isosenter ke-1 yaitu ke pintu 1,54 meter, kemudian jarak isosenter kedua yaitu ke operator 1,23 meter, jarak isosenter ketiga yaitu ke dinding belakang yaitu 2 meter, kemudian ada jarak isosenter keempat yaitu selasar yaitu 1,18 meter, dan yang terakhir jarak isosenter kelima yaitu lantai 1,7 meter. Di sini dibuat beban kerja alatnya itu 60 pasien per minggu dengan uncontrol areanya 0,02 mg per minggu dan kontrol areanya 0,1 mg per minggu. Di sini tadi menggunakan Retrum Alberis untuk air kema tanpa barrier pasiennya menjadi 2,3 mg per pasien, dan air kema tanpa barrier untuk sekunder yaitu 3,4 kali 10-2 mg per pasien. Ini adalah perhitungan desain shielding jarak dari isosenter ke 1 yaitu ke pintu, dihasilkan nilai 0,4 mm beton yang diperlukan. Kemudian jarak isosenter kedua yaitu ke lantai dengan jaraknya 1,7 meter, dihasilkan nilai X barrier yaitu 1,48 mm untuk desain primernya, kemudian untuk perhitungan sekundernya didapatkan nilai 1,2 mm. Selanjutnya ada isosenter kedua, yaitu ke operator, yang dimana nilainya mendapatkan 0,7 mm beton, dan isosenter ke ruang 3
yaitu dengan jarak 2 meter dihasilkan keperluan beton untuk shielding 1,05 mm dan isosenter ke ruang 4 dengan jarak 1,18 meter didapatkan hasil 0,8 mm beton. Bisa nih, next. Kemudian ada perhitungan penahan radiasi fluoroskopi di gedung D. Ini adalah denahnya. Di next. Di sini beban kerja alatnya dibuat menjadi 100 pasien per minggu dengan uncontrol areanya 0,02 mg per minggu dan kontrol areanya 0,1 mg per minggu. Untuk air kerma barrier per pasien itu untuk yang primer 5,9 mg per pasien dan yang untuk sekunder itu 4,4 kali 10-1 mg per pasien. Untuk perhitungan dari isosenter ke ruang 1 dengan jarak 3,98 meter diperlukan 1,4 mm beton. Kemudian dari isosenter ke ruang 2 dengan jarak 1,98 meter diperlukan 2 mm beton. Dan untuk isosenter ke ruang 3 dengan jarak 1,31 meter diperlukan ketebalan beton 1,7 mm dan dari isosenter ke ruang 4 dengan jarak 2,92 meter itu diperlukan beton setebal 1,7 mm. Kemudian untuk isosenter ke ruang 5 dengan jarak 2,8 meter itu merupakan hamburan primer yang dimana untuk perhitungan primernya mendapatkan 1,17 mm dan perhitungan sekundernya juga mendapatkan 1,7 mm beton. Dalam modul ini saya menggunakan perhitungan dengan metode fitting dan berdasarkan hasil perhitungan tebal dinding didapatkan bahwa pada gedung D itu beton yang digunakan masih sangat aman karena nilainya relatif jauh dari yang dibutuhkan. Ini adalah tabel 1 hasil dari perhitungan dinding pada radiografi umum yang kesimpulannya semua bagian-bagian dindingnya itu memenuhi dari ketentuan Bapeten. Kemudian ini ada tabel hasil perhitungan dinding pada fluoroskopi yang sama, yaitu memenuhi untuk ketentuan di mana membutuhkan 2 mm PB yang masih sangat jauh dari ketentuan Bapeten. Kesimpulannya, telah dihasilkan nilai X barrier untuk radiografi umum dan fluoroskopi dengan data hasil pengukuran paparan radiasi yang membuktikan bahwa bangunan ruangan pengirahan pada gedung D ini dalam kondisi aman dari paparan radiasi berlebih bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya, untuk modul 3 akan dijelaskan oleh Dimas Wijarnarko. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang modul praktikum 3 yang berjudul Uji Paparan Radiasi Lingkungan dan Uji Kebocoran Wadah Tabung. Untuk tujuannya di sini ada 2. Yang pertama mengukur radiasi lingkungan di sekitar ruang radiografi umum. Kemudian yang kedua ada mengetahui apakah ada kebocoran radiasi pada wadah tabung atau tidak. Untuk lokasinya ada di Gedung Training Center Universitas Diponegoro. Sedangkan untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada pesawat radiografi umum merek Siemens. Kemudian yang kedua ada meteran. Dan yang ketiga ada surveimeter Polymaster PM1405. Bisa di next ke metodologi. Oke, pada ruangan tempat diletakkannya pesawat radiografi umum pada Gedung Training Center Universitas Diponegoro akan dilakukan pengecekan pada 5 titik yang berbeda dan dengan masing-masing nilai tegangan yang berbeda juga. Pengambilan data praktikum dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, lakukan pengukuran uji kebocoran wadah tabung pada bagian atas, depan, belakang, kanan, dan kiri sumber radiasi. Yang kedua, lakukan uji kebocoran wadah tabung radiasi dengan meletakkan surveimeter PM1405 100 cm dari sumber. Yang ketiga, melakukan ekspos pada pesawat radiografi umum pada variasi tegangan tertentu dan arus yang diset pada 25 MAS.
Kemudian yang keempat, lakukan uji paparan radiasi lingkungan menggunakan survei meter PM1405 pada jarak 30 cm dari area luar shielding. Dan yang terakhir, melakukan expose pada pesawat radiografi umum pada variasi tegangan tertentu dan arus yang diset 25 MAS. Boleh di next. Oke, di sini ada data uji kebocoran wadah tabung yang mana tegangan yang kita pakai ada berkisar 60 sampai 102 kV. Kemudian arus waktu kita memakai 25 masing-masing, jaraknya masing-masing 100 cm, dan dosis yang didapatkan untuk atas ada 1,79 mikrosievert per hour, kemudian kanan ada 1,23 mikrosievert per hour, depan ada 1,45 mikrosievert per hour, kiri ada 1,45 mikrosievert per hour, dan belakang ada 1,34 mikrosievert per hour. Tabung sinar X menghasilkan radiasi yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika tidak terkontrol dengan baik, uji kebocoran membantu memastikan bahwa tidak ada kebocoran radiasi yang signifikan dari tabung sinar X yang dapat membahayakan operator atau orang di sekitarnya. Uji kebocoran tabung dapat membantu mendeteksi masalah atau kebocoran kecil pada peralatan sinar X sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Dengan mendeteksi masalah secara dini, perbaikan dapat dilakukan dengan cepat. Mencegah potensi kegagalan peralatan dapat membahayakan keselamatan. Kebocoran radiasi dari tabung sinar X juga dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan sekitar. Kemudian melalui uji kebocoran yang teratur, kita dapat memastikan bahwa lingkungan sekitar tidak terpapar radiasi yang berlebihan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022, nilai lolos uji untuk parameter uji kebocoran tabung adalah kurang dari 1 mg per jam. Dan pada praktikum ini, jika di rata-rata untuk dosis pada 5 kali pengambilan data didapatkan nilai sebesar 1,452 mikrosievert per hour, yang mana masih di bawah standar dari Bapeten. Dengan kata lain, pesawat radiografi umum masih memenuhi nilai lolos uji pada parameter kebocoran tabung dari Bapeten. Kemudian yang kedua ada uji paparan radiasi lingkungan. Tegangannya kita memakai 60 sampai 102 kV untuk arus waktunya masing-masing masih 25 MAS. Jaraknya masing-masing ada 216 ditambah 30, 325 ditambah 30, 365 ditambah 30, 265 plus 30, 152 plus 30 dengan masing-masing satuan adalah cm. Untuk dosis yang didapatkan, pada pengukuran jendela operator didapatkan dosis 0,223 mikrosievert per hour. Untuk pada posisi kanan didapatkan dosis 0,558 mikrosievert per hour. Posisi luar didapatkan dosis 0,223 mikrosievert per hour. Posisi belakang didapatkan dosis 0,112 mikrosievert per hour. Kemudian posisi atas didapatkan nilai dosis 0,335 mikrosievert per hour. Pesawat radiografi umum menggunakan radiasi ionisasi yang dapat berpotensi membahayakan kesehatan manusia jika terpapar dalam jumlah yang tinggi atau berkepanjangan. Uji paparan radiasi lingkungan membantu memastikan bahwa tingkat paparan radiasi di lingkungan sekitar pesawat radiografi tetap dalam batas yang aman bagi kesehatan masyarakat. Radiasi yang berlebihan tidak hanya dapat membahayakan kesehatan manusia, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan sekitar. Uji paparan radiasi membantu memastikan bahwa lingkungan tidak terpapar radiasi yang berlebihan yang dapat merusak ekosistem lokal. Uji paparan radiasi lingkungan juga dapat memberikan wawasan tentang kinerja dan keandalan peralatan radiologi. Dengan memantau tingkat paparan radiasi secara teratur, perbaikan atau pemeliharaan yang diperlukan pada peralatan dapat diidentifikasi lebih awal. Memastikan bahwa peralatan berfungsi dengan optimal dan aman untuk digunakan. Karena tidak ada parameter spesifik yang membahas tentang nilai lolos uji paparan radiasi lingkungan, kita dapat menarik kesimpulan dari tujuan dilakukannya uji ini adalah tidak ada paparan radiasi lingkungan yang berlebihan pada area di sekitar sumber radiasi. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa uji ini masih berkaitan dengan uji kebocoran wadah tabung. Menurut Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022, nilai lolos uji untuk parameter uji kebocoran tabung adalah kurang dari sama dengan 1 mg per jam. Dan pada praktikum ini didapatkan rata-rata nilai dosis pada 5 kali pengambilan data sebesar 0,2902 mikrosievert per hour. Dengan kata lain, paparan radiasi pada area di sekitar pesawat radiografi umum masih memenuhi nilai lolos uji pada parameter kebocoran tabung dari Bapeten.
Kemudian untuk kesimpulannya telah dilakukan praktikum fisika, radiologi diagnostik, dan radioterapi yang berjudul uji paparan radiasi lingkungan dan uji kebocoran wadah tabung. Percobaan ini bertujuan untuk mengukur radiasi lingkungan di sekitar radiografi umum dan mengetahui apakah ada kebocoran radiasi pada wadah tabung atau tidak. Hasil praktikum ini ialah rata-rata nilai radiasi lingkungan sebesar 0,2902 mikrosievert per hour dan rata-rata nilai dosis pada uji kebocoran wadah tabung sebesar 1,452 mikrosievert per hour, yang mana masih di bawah standar Bapeten, yaitu kurang dari sama dengan 1 mg per jam. Sehingga area pada sekitar pesawat radiografi umum pada Training Center Universitas Diponegoro masih mengandung jumlah radiasi yang aman tanpa adanya kebocoran sumber radiasi. Untuk modul 4, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Hisna. Untuk Hisna, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjelaskan mengenai laporan praktikum 4 dengan judul Uji Reproduksibilitas, Linearitas, dan Akurasi Tegangan Pesawat Sinar X Radiografi Umum yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa parameter uji kesesuaian radiografi umum sudah sesuai dengan standar Bapeten yang berlokasi di Gedung Training Center Universitas Diponegoro. Lalu alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah pesawat radiografi umum Siemens, meteran, multimeter X-ray Piranha, laptop, serta waterpass. Selanjutnya adalah metodologi yang digunakan pada praktikum ini. Pada ruangan tempat diletakkannya pesawat radiografi umum pada Gedung Training Center Universitas Diponegoro akan dilakukan pengecekan dengan nilai tegangan dan arus yang berbeda. Pengambilan data praktikum dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyiapkan pesawat X-ray radiografi umum dan multimeter Piranha. Yang kedua, yaitu menghidupkan pesawat X-ray radiografi umum. Yang ketiga, menghidupkan AWR multimeter X-ray Piranha dengan cara menyambungkan kabel USB ke laptop yang terinstal Ocean 2014. Yang keempat yaitu meletakkan multimeter Piranha tepat pada tengah lapangan kolimasi pesawat radiografi umum. Yang kelima yaitu melakukan expose dengan beberapa variasi faktor eksposi untuk kemudian ditinjau reproduksibilitas, linearitas keluaran radiasi, serta akurasi tegangannya. Dan yang terakhir yaitu mencatat data hasil expose. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Hesna. Oke. Baik, terima kasih Saudari Hisna atas kesempatannya. Yang selanjutnya saya izin melanjutkan untuk menjelaskan terkait hasil dan pembahasan. Pada hasil pengujian kali ini yang pertama ada hasil uji reproduksibilitas, yang mana pada hasil uji reproduksibilitas ini kita menggunakan arus waktu sebesar 25 mA per second dan tegangan pada 81 kV, yang mana hasil dari pengujian itu kita lakukan sebanyak 3 kali expose dan terlampir pada tabel 6.1. Dan selanjutnya hasil analisis di tabel 6.2, agak ke atas sedikit. Ya, terima kasih. Untuk tabel 6.2 merupakan hasil analisis uji reproduksibilitas, yang mana kita di sini menggunakan hasil pengujian dari multimeter X-ray Piranha, yaitu pada waktu milisecond. Kita mencari rata-ratanya, standar deviasi, dan koefisien varian, yang mana pada nilai lolos ujinya kita koefisien variannya harus kurang sama dengan 0,1, yang mana pada waktu tidak lolos uji. Lalu pada tegangan terukur dalam kilovolt, kita mencari rata-rata standar deviasi dan koefisien variannya, dan didapatkan bahwa nilai koefisien variannya kurang dari sama dengan 0,1, yang mana lolos dari nilai lolos uji. Lalu yang selanjutnya yaitu keluaran radiasi dalam miligray, yaitu rata-rata standar deviasi dan koefisien variannya kita mendapatkan nilai lolos uji di bawah sama dengan 0,1, yaitu lolos dari nilai lolos uji.
Menurut Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2022, nilai lolos uji reproduksibilitas pesawat radiografi umum portable ialah kurang dari sama dengan 0,05 untuk semua parameter. Nah, dari tabel 6.2 didapatkan hasil untuk reproduksibilitas waktu sebesar 0,157459164 yang mana dapat kita katakan bahwa di sini tidak lulus uji. Lalu untuk reproduksibilitas tegangan terukur sebesar 0,004 yang mana kurang dari 0,1 yang hasilnya lulus uji. Lalu untuk keluaran radiusnya kita dapat katakan sudah lolos uji. Selanjutnya yaitu adalah uji linearitas keluaran radiasi yang mana tegangan set dalam kilovolt ini kita menggunakan sebesar 81 kilovolt untuk 5 kali expose. Dan untuk arus waktu kita variasikan miliampere second-nya. Nah, untuk pada tabel 6.3 merupakan hasil uji linearitas dari multimeter X-ray Piranha. Yang selanjutnya ke bawah kita mencari koefisien linearitasnya yang kita dapatkan yaitu 0,0106625 yang dimana menurut Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2022 nilai lolos uji linearitas keluaran radiasi pesawat radiografi umum portable adalah koefisien linearitasnya kurang dari sama dengan 0,1. Nah, pada perhitungan di atas didapatkan nilai untuk uji linearitas keluaran radiasi sebesar 0,010625 yang mana dapat kita katakan bahwa lulus uji karena masih di bawah standar Bapeten. Lalu yang selanjutnya adalah pengujian akurasi tegangan. Pada pengujian akurasi tegangan ini kita menguji sebanyak 5 kali dengan tegangan set sebesar 77, 66, 90, 102, dan 109. Dan tegangan terukur 72,15, 56,74, 82,98, 92,84, dan 97,58. Yang mana perhitungan untuk hasil akurasi tegangan ini kita cari untuk persen errornya dengan menggunakan persamaan kilovolt ukur dikurangi kilovolt set per kilovolt cell dikali 100%. Yang mana hasil dari analisa uji akurasi tegangan tercantum pada tabel 6.5 yang mana selanjutnya menurut Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2022 nilai lolos uji linearitas keluaran radiasi pesawat radiografi umum portable ialah error kurang dari sama dengan 10%. Menurut tabel 6.5 terdapat 2 data tidak lolos uji. Di antaranya pada expose menggunakan tegangan set 66 kV dan 109 kV. Dan terdapat 3 data lolos uji. Di antaranya pada expose menggunakan tegangan set 77 kV, 90 kV, dan 102 kV. Selanjutnya yaitu adalah uji HVL. Uji HVL ini kita menggunakan tegangan expose sebanyak 4 kali dengan tegangan set 77 kV, 90 kV, 102 kV, dan 109 kV dengan arus waktu 16 miliampere second untuk setiap expose. Dari hasil expose ini kita mendapatkan nilai lolos uji berdasarkan Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2022. Kita mendapatkan bahwa seluruh hasil uji HVL ini lolos dari Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2022. Selanjutnya yaitu kesimpulan, telah dilakukan praktikum fisika radiologi diagnostis dan radioterapi yang berjudul uji reproduksibilitas, linearitas, dan akurasi tegangan pesawat sinar X radiografi umum.
Percobaan ini bertujuan untuk mengukur radiasi lingkungan di sekitar ruangan radiografi umum dan untuk memastikan bahwa parameter uji kesesuaian radiografi umum sudah sesuai dengan standar Bapeten. Hasil pada praktikum ini ialah pada uji reproduksibilitas didapatkan hasil reproduksibilitas keluaran radiasi sudah lolos uji standar Bapeten dengan nilai 0,00783774. Reproduksibilitas tegangan puncak sudah lolos uji standar Bapeten dengan nilai 0,00474203. Reproduksibilitas waktu penyinaran tidak lolos uji standar Bapeten dengan nilai 0,157459164. Pada uji linearitas, keluaran radiasi sudah memenuhi standar Bapeten dengan nilai 0,010625. Lalu selanjutnya pada uji akurasi tegangan didapatkan hasil pada tegangan set 77 kV lolos uji dengan nilai error 6,72221%. Pada tegangan set 66 kV tidak lolos uji dengan nilai error 16,33%. Pada tegangan set 90 kV lolos uji dengan nilai error 8,4599%. Pada tegangan set 102 kV lolos uji dengan nilai error 9,8664%. Pada tegangan set 109 kV tidak lolos uji dengan nilai error 11,703%. Tentunya pada uji HVL didapatkan hasil pada tegangan set 77 kV lolos uji dengan HVL 2,77. Pada tegangan set 90 kV lolos uji dengan nilai HVL 3,0. Pada tegangan set 102 kV lolos uji dengan nilai HVL 3,32. Pada tegangan set 109 kV lolos uji dengan nilai HVL 3,51. Baik, karena sudah selesai presentasi dari kelompok 8, saya mewakili teman-teman dari kelompok 8 mengakhiri presentasi ini. Dari kelompok 8, kami mengucapkan mohon maaf atas kesalahan atau kesalahan yang ada selama presentasi penjelasan praktikum modul 1, 2, 3, dan 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.